Bagaimana caranya mereka kok bisa ya jadi seorang AT, meraih AT? Rekan-rekan, teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia, kita bersyukur ya bergabung di sebuah komunitas yang sangat luar biasa, dan kita akan selalu bergandengan tangan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, semoga kita mendapatkan clue ya bagaimana secara cepat kita sukses di Pingo. Baik, untuk tidak mempersingkat waktu, saya akan bertanya kepada para AT yang sangat luar biasa. Selamat malam Pak Gede Nate. Apa kabar Pak Gede? Luar biasa. Selamat malam Pak Kade Arta. Nah, ini yang luar biasa. Beliau dijuluki booster awareness ya. Jadi Pingo yang kerjanya, Pingoari yang kerjanya sangat cepat meraih impian-impiannya, meraih AT. Selamat malam juga kepada Pak Jeman Gedun. Selamat malam, salam awareness. Wah, luar biasa ya. Jadi terima kasih ya sudah ada di sini menerima undangan kami untuk AT berkata. Ya. Yang pertama saya akan bertanya kepada Pak Gede Nate. Nah, menurut info yang saya dapatkan, Pak Gede seorang pengusaha, juga beliau juga punya perusahaan landscape. Nah, kok bisa ya sukses di Pingo? Kan tidak ada hubungannya Pingo dengan apa yang Bapak lakukan sebelumnya. Bagaimana tuh cara menjawabnya Pak Gede? Terima kasih. Jadi usaha itu adalah niat kita. Kalau kita ada niat, dimanapun kita pasti bisa. Saya memang atlet dan tidak ngerti e-commerce, tapi ini peluang banget. Kalau kita tidak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikut perkembangan zaman, dunia digital. Jadi semuanya sudah mengarah ke digital. Jadi semua usaha sekarang sudah mengarah digital. Biarpun kita gaptek, biarpun kita tidak di usaha digital, tapi kita harus masuk ke dunia digital. Nah, gimana caranya? Caranya adalah afiliasi, kerjasama dengan usaha yang sudah settle dan sudah siap untuk kita bisa menjadi partnernya. Salah satunya saya dapatkan di Pingo. Terima kasih Putri yang sudah ngenalin bisnis ini. Jadi Pingo setahu saya keren banget. Kenapa? Satu-satunya dari semua jenis usaha yang pernah saya jalanin, modalnya usahanya besar tapi modalnya kecil, income-nya gede. Ya, dahsyat sekali ternyata digital ini. Biasanya kalau saya mau profit gede, modalnya juga gede, risikonya juga gede. Ya, di kala pandemi seperti sekarang, yang jalan semuanya hanya digital. Ya, jadi anak-anak kita sekolah digital, semuanya serba digital. Nah, kalau yang offline, yang retail itu kebanyakan tutup dan tidak bisa jalan. Digital ini yang menyelamatkan. Terima kasih sekali lagi Bu Putri yang telah memperkenalkan. Jadi keren banget nih Pingo kalau dilewatkan. Kita hanya menjadi afiliasi atau kerjasama sebuah platform e-commerce yang luar biasa. Daripada kita beli franchise mahal-mahal ratusan juta atau retail yang modalnya gede ratusan juta, mending di Pingo aja deh. Hanya 800.000 income-nya, kita udah terbukti ratusan juta. Gitu Pak Iwan, terima kasih. Luar biasa Pak Gede ya. Ternyata kuncinya ada kemauan melek era juga gitu ya. Walaupun keterbatasan tentang digital itu dulu tidak memahami, tapi karena ternyata ada kemauan, sukses juga di Pingo. Nah Pak Gede, ini kan tergolong cepat ya Anda meraih AT itu dalam 4 bulan. 3,5 ya, maaf, 3,5 bulan. Apa tantangan dan proses yang Anda alami, kok bisa secepat itu meraih AT Pak Gede? Silakan. Sebenarnya cepat atau tidak tergantung kita. Semuanya bisa disetting. Apapun itu, kita kalau sudah punya kemauan, punya visi dan punya target, pasti bisa kecapai. Yang penting serius.
dan harus fokus. Jadi kalau saya biarpun gaptek, saya nggak bisa menggunakan media sosial seperti teman-teman. Ya namanya gaptek ya sudah offline aja. Tapi minimal tak boleh dong kalau kita mau AM 2 minggu kita ketemu 1 orang 2 orang, minimal 10 orang. Jadi kalau kita sudah persisten terus-menerus seperti itu, saya yakin kalau 10 orang ketemu sehari, seminggu 2 minggu pasti AM. AT ketika AM itu sudah namanya kita menjadi leader. Kalau namanya leader tugasnya udah berubah, membina tim, telepon, dampingin, edukasi apa yang mereka inginkan. Nah, di sanalah kesempatan kita mengabdi dulu untuk membesarkan mereka. Karena konsep Pinggo adalah sukses bersama-sama. Kalau kita mau sukses di Pinggo, sukseskan siapapun yang pernah kita ajak, baik itu generasi 1, 2, 3, karena kita bukan multi level. Sukses bersama itu penting. Jadi prinsip di Pinggo, sukses bersama-sama. Jadi intinya kita wajib bagaimana mendampingi, mengedukasi, dan menyukseskan siapapun yang kita ajak di Pinggo. Wah, luar biasa. Kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga ya, saudara-saudara, teman-teman di Indonesia tentang Pinggo dari Pak Gede Nate. Nah, terima kasih Pak Gede. Nanti selanjutnya mungkin ada hal yang saya tanyakan lagi, nanti akan susul pertanyaannya. Sekarang berikutnya kepada Pak Gedun. Pak Gedun, Anda masih sebagai karyawan, betul ya? Masih kerja dengan perusahaan orang lain di swasta. Kok bisa ya sukses di Pinggo juga? Padahal Anda orang sibuk. Bagaimana tuh caranya membagi waktu Anda ke tim, ke teman-teman? Kok bisa cepet juga meraih AT begitu? Silakan Pak Gedun. Baik, terima kasih Pak Man atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam semua. Sebelum saya menyampaikan apa latar belakang saya dan bagaimana saya menjalankan di bisnis Pinggo ini, izinkan saya dulu menyatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita ada di sini dan kita menjalankan bisnis Pinggo ini dan berhasil sampai di titik puncak. Yang pertama, terima kasih pada Bunda Putri yang sudah mengantarkan Pinggo, usaha yang luar biasa, sampai ke Bali bersama pasangan beliau Pak Rido Susanto. Terima kasih juga pada tim-tim saya semua ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Jadi sebelum itu saya ucapkan dulu, bagi teman-teman silakan like dan subscribe channel-channel yang ada sekarang ini masih dalam keadaan uji coba. Nanti kalau sudah bagus, nanti bikin yang lebih bagus lagi. Salam Auranas Bali, salam Auranas Indonesia, salam Auranas dunia. Ya, awalnya saya bergabung di sini, saya diperkenalkan oleh ini sebelah saya ada senior saya Pak Gede Nate pada bulan April kalau tidak salah minggu pertama. Awalnya saya diperkenalkan bukan membicarakan masalah itu, tapi ujung-ujung pembicaraan adalah membicarakan masalah bisnis Pinggo e-commerce secara online. Tapi di antara ketiga dan semua ada di sini, saya yang istilahnya paling gaptek, artinya tidak mengenal bisnis digital atau online. Nah, setelah diceritakan, tapi situasi saya beda dulu. Kalau saya, prinsip saya, kalau saya sudah dalam keadaan kepepet, ada sesuatu yang mungkin bagi saya itu menjanjikan, saya ambil duluan. Tadi masalah belajar, ya saya belakangan aja. Seperti militer istilahnya, tembak dulu, urusan belakang. Seperti itu. Jadi, ya, astungkara, alhamdulillah, saya mengambil kesempatan itu. Kalau umpama saya ditawarin pada saat itu tidak mengambil kesempatan ini, saya tidak akan berada di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Gede, sudah namanya mengaplikasikan apa yang ada diinformasikan seperti itu. Walaupun dengan ini
cukup asli bersedekah atau beramal itu yang terbaik. Jadi singkat cerita, langsung saya upgrade ketiga harinya berikutnya. Habis itu saya nggak pernah artinya berhenti terus nanya-nanya, karena saya sudah bilang tadi saya adalah gaptek. Bertanya terus pada leader saya yang lebih senior. Akhirnya belajar ya seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Akhirnya saya bisa lah, walaupun tidak 100%, ya sedikit 25-50% paham lah. Habis itu niat saya gimana? Saya menjalani tidak putus asa. Walaupun bagaimana tantangan, kita sebagai pionir ya jelas tentu apa yang dibilang sama Bu Putri sama Pak Gede tadi, luar biasa tantangan kita adalah perjuangan. Yang berjuang itu contohnya Indonesia berjuang itu sangat berat menjadi Indonesia yang merdeka, seperti itu contohnya. Jadi saya terus melakukan. Di saat pertama ditolak, dan sebagainya. Intinya kalau saya ini, jangan kita pernah bosan, ditolak orang lain. Siapa tahu 1, 2, 3 orang kita menolak. Terus kalau kita berhenti di angka 4, tiba-tiba di angka 7 atau 8 orang yang betul-betul potensi kita dapatkan, seperti contohnya tukang syuting ini Pak Dewo ini sendiri. Ya seperti itu. Kalau saya berhenti di angka 5, tidak melanjut ke angka 8, pasti akan tidak terjadi seperti ini. Seperti itu. Ya. Barangkali seperti itu dari pengalaman saya, kenapa saya gabung di Pingo, plus berapa bulan saya menjadi AM, kurang lebih 1,5, dan dari AM ke AT kurang lebih 2,5 bulan. Total dari PS ke AT adalah 4 bulan. Ya, segitu dari saya. Cukup. Mungkin Bapak Ibu yang di sini bisa juga, karena Bapak Ibu saya yakin lebih pintar, bukan gaptek seperti saya, pasti akan bisa. Go AM, go AT, go freedom, awareness, yes. Wah, luar biasa ya. Rekan-rekan, teman-teman, di Indonesia ternyata dari pengalaman Pak Nyoman Gedul ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ya. Jadi bisnis Pingo itu tidak harus kita pintar di bidang internet ya, atau di bidang digital. Gaptek pun ternyata bisa ya meraih hati. Luar biasa. Jadi kami menghargai, mengapresiasi yang luar biasa kepada Pak Nyoman Gedut. Semoga beliau bisa menularkan ya energi positif beliau kepada AM ada di beliau, dan apalagi AM beliau bisa menjadi seperti beliau sebagai AT ya. Kami mengapresiasi sekali perkembangan bisnis di timnya Pak Nyoman Gedut. Wah, berikutnya ini kurang lengkap nih kalau kita tidak bertanya lagi ya kepada arti kita yang satu ini ya. Jadi rekan-rekan, saya yakinkan rekan-rekan akan merupakan sesuatu yang sangat menginspirasi, sangat memotivasi kepada yang berikut ini. Nah, sekarang kepada Pak Kadek Arte ya, masih sabar menunggu ya. Kami Pingoer Indonesia betul-betul ya ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kami sebagai pelaku juga ya, kami juga yang ingin meraih prestasi puncak seperti Anda, seperti Pak Kadek, ingin juga mendapatkan tip-tip bagaimana sih caranya meraih AT. Pak Kadek 4 bulan juga meraih AT? Hampir 4 bulan, luar biasa ya. Dan kami juga ingin seperti itu ya. Nah Pak Kadek, tantangan-tantangan Anda apa, dan bagaimana kalau Anda misalnya ada teman atau tim yang mempersalahkan tentang gipek kok lama banget, withdrawnya kok susah-susah, lama nyampenya. Nah seperti itu mengalami tidak Pak Kadek peristiwa-peristiwa semacam itu? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Salam Oranas Bali ya, Indonesia dan dunia gitu. Nah dasarnya saya itu bisnis di Pingo mengawali adalah
ketika suatu bisnis pertama hadir itu di Indonesia yang konsepnya dengan afiliasi. Itu yang satu-satunya ada di Indonesia, itu umumnya di Asia Tenggara ya. Mungkin banyak menggunakan e-commerce itu menggunakan afiliasi, tapi tidak semua item, tidak semua barang yang mereka afiliasikan. Nah, yang luar biasa di Vingo ini adalah ketika semua item itu diafiliasikan. Saya mau beli sepatu, mau beli baju, apapun, semua saya dapat cashback dari pembelanjaan tim saya. Itu yang pertama menyebabkan kenapa saya memilih Vingo. Yang kedua adalah luar biasanya di pandemi ini orang pada ketar-ketir dengan biaya hidup yang tinggi, bahwa kita sadar segala sesuatu kejadian itu ada nilai positif di dalamnya. Nah, saya mengambil di situ adalah ketika saya pulang kampung saya bisa lakukan bisnis online. Ketika saya di rumah saya juga bisa lakukan. Nah, pandemi ini membawa itu gitu. Ketika kita lihat positifnya, pandemi ini merubah semua, merefresh semua dunia gitu. Jadinya kita harus mulai, orang itu mulai inisiatif apa yang mereka harus lakukan di pandemi ini. Nah, Vingo ini hadir ke Indonesia itu salah satu jawaban dari solusi di pandemi ini. Nah, saya ambil itu yang pertama karena afiliasinya. Yang kedua adalah ketika sering saya informasikan ke teman-teman bahwa kita di hidup ini umumnya khususnya di Bali itu adalah warisan. Nah, saya nggak punya tanah, nggak punya rumah untuk saya wariskan itu. Hanya punya rumah satu-satunya yang bisa wariskan. Tapi apa yang saya bisa wariskan ke keturunan saya? Aset digital. Nah, sekarang kalau saya sudah posisi AT, saya mau jual aset digital saya, ada yang beli nggak? Ada. Karena untuk meraih AT itu di puncak itu luar biasa. Jadinya di bisnis ini tidak akan pernah mati. Coba bayangkan bisnis konvensional. Ketika kita melakukan suatu bisnis, naik turun pasti ada kan? Jatuh bangunnya bisnis konvensional itu ada. Sekarang kita pikirkan adalah ketika berbisnis online yang berkonsep afiliasi. Saya setiap hari, tim saya selalu bertambah. Sekarang sekian ribu. Mungkin nggak setahun lagi menjadi ratusan orang. Atau sebulan lagi menjadi 10 orang. Tidak mungkin kan? Walaupun saya diam di rumah, kemudian tinggal kita komunikasi dengan tim, mereka akan berkembang. Itu yang menjadi dasar pemikiran saya bisnis di Vingo. Nah, masalah pertanyaan Pak Nyoman tadi, ada nggak ketika Vingo ini sudah ada di Indonesia, belum hadir ya, artinya kita masih dengan mengikuti Malaysia, ada nggak pertanyaan bahwa kenapa sih Givek lama, kemudian withdrawal juga, yang namanya kita masih mendahului gitu. Curi gitu, curi start gitu, mendahului lah. Kalau yang namanya konsep kita mencuri, apapun itu salah gitu. Tapi orang bertanya, di Indonesia ada nggak izin dan sebagainya? Memang belum ada gitu, karena kita masih ikut Malaysia. Wajar ketika withdrawal yang punya wewenang Malaysia, ketika Givek wewenangnya juga Malaysia. Jadinya barang-barang yang kita bawa ke Indonesia itu harus ada caranya gitu. Jadi nggak harus langsung datang. Tapi ketika nanti sudah launching Indonesia, sama seperti e-commerce lainnya. Puluhan e-commerce di Indonesia juga sama seperti itu. Gitu. Tapi karena kita masih belum launching, ya wajar. Itulah tantangannya. Ketika saya meraih AT, memang itu dia salah dua tantangannya. Gitu. Tapi wajarlah, itulah perjuangan. Gitu Pak Nyoman ya. Baik, saya mungkin mewakili teman-teman ya Pak Kadek ya, karena banyak sekali mungkin salah paham atau tidak mengerti tentang aset digital. Apa sih aset digital itu Pak Kadek? Apa untungnya gitu? Nah, katanya masa depan kita juga di Vingo itu aset digital gitu. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang belum paham tentang itu, mungkin Pak Kadek bisa menjelaskannya? Oke, seperti saya bilang tadi, bahwa bukan tanah yang atau rumah bisa wariskan. Aset digital itu adalah ya di era milenial ini, bahwa kita bisa sebuah akun gitu yang ada di handphone. Tidak perlu harus kita membangun gedungnya atau apanya berupa digital. Yang namanya digital adalah semua ada online di handphone.
Ini bisa diwariskan itu. Ketika suatu saat nanti saya sudah nggak ada, ini ada jutaan orang ada di dalamnya. Itulah di digital ya itu. Gitu. Jadinya semua ada digital, ada di handphone gitu. Nggak perlu harus ada yang fisiknya gitu. Jadinya itu yang bisa diwariskan. Yang sebelumnya nggak ada gitu. Nah di Pingo ini ada dengan konsep afiliasinya. Itu Pak Nyaman kira-kira. Ya begitu teman-teman ya, aset digital itu apa? Tadi udah diperdalam juga oleh Pak Kadek ya. Begitu teman-teman, jadi Anda bisa mewarisi aset digital ini, dan ketika aset digital Anda menghasilkan secara otomatis, Anda itulah warisan Anda kepada generasi Anda. Pak Kadek, mungkin pertanyaan yang terakhir buat Bapak Kadek, ke depan cita-cita Anda Pingo itu di Indonesia seperti apa? Cita-cita kalau saya mungkin kebanyakan lah. Indonesia itu adalah negara yang layak bagi e-commerce dunia hadir di Indonesia itu. Yang menjadi impian atau cita-cita saya adalah berkembangnya Pingo di Indonesia sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu terjadi di Cina dengan konsep afiliasi yang sudah ada di Cina. Dengan penduduk 1,4 miliar, mereka tidak akan pernah memusingkan pandemi ini. Ya kan? Mereka save money-nya tinggi, walaupun mereka perang dengan negara lain tidak masalah. Pandemi berapa bulan, berapa tahun pun mereka sudah siap. Nah itu mungkin menjadi pemikiran saya atau cita-cita di Indonesia, walaupun nanti ada suatu musibah yang lain. Tapi kalau ketika sudah Pingo hadir ke Indonesia dengan konsep afiliasi, masyarakat sejahtera, jadinya nggak memikirkan masalah pandemi dan lain. Itu, thank you. Luar biasa. Yang terakhir sekali mungkin Pak Kadek, saran-saran Pak Kadek untuk orang Bali terutama ya, dan Indonesia pada umumnya, bahkan dunia Pak Kadek. Karena saya dengar Pingo ini sudah ada di beberapa negara. Nah, bagaimana Pak Kadek bisa menyarankan ya saudara-saudara kita yang mungkin belum tahu tentang Pingo, yang mungkin mau tahu tentang Pingo, bagaimana Pak Kadek? Bagi teman-teman yang mau tahu tentang Pingo, kita sudah ada namanya sistem ya. Kita sudah mengadakan di Kopi Rido, ini adalah salah satu tempat di Bali. Ketika kita mau tahu tentang Pingo, kita mau belajar tentang Pingo, ada sistem di sini. Tinggal teman-teman ada yang mengundang, hadirlah ke sini. Kita sudah ada jadwal per hari, setiap minggunya ada. Gitu Pak Nyaman. Wah, luar biasa, terima kasih. Kita beri aplaus yang sangat meriah kepada para AT kita. Terima kasih semuanya, Pak Gedin AT, Pak Kadek, dan juga Pak Nyaman Gedun. Saudara-saudaraku di manapun Anda berada, demikian para AT berkata dari Bali, Indonesia. Kami ucapkan selamat berjuang dan semoga Anda dengan Pingo bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia. Go AM, go AT. Terima kasih.